Oke, ketua kelas silakan bisa pimpin doa. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian hari ini? Iya, semangat sekali ya. Sudah sarapan belum? Sudah. Sudah semua ya, alhamdulillah. Oke, hari ini yang tidak masuk siapa? Alhamdulillah ya. Oke, berarti semuanya sehat dan siap untuk melaksanakan pembelajaran IPAS hari ini. Sudah siap? Ya, oke. Tadi Ibu sudah membagikan kertas ke kalian ya? Sudah. Silakan kertasnya bisa dibagi dua. Bagaimana perasaan kalian pagi hari ini? Bisa digambarkan dalam bentuk emoji. Kira-kira tadi apakah senang, apakah sedih? Nah, berangkat sekolah mungkin ada yang tidak dikasih sangu sama orang tuanya, atau di jalan ketemu orang gila mungkin, dan sebagainya. Nah, silakan digambar menggunakan emoji. Emoji-emoji yang simpel aja ya. Misalnya bentuk bulat, kemudian nah, misalnya emoji-emoji seperti itu boleh. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang wujud zat dan juga sifatnya. Lalu ada cara pengukuran zat, kemudian ada berbagai macam sifat kimia dan juga sifat fisika dari zat-zat yang sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita mau membahas apa? Kita mau membahas tentang bahan berbahaya dan beracun. Atau kalau disingkat apa? B3. B3 adalah bahan berbahaya dan beracun. Tujuan pembelajarannya apa sih? Hari ini kita akan belajar tentang limbah B3 agar nanti setelah kalian belajar tentang pengelolaan limbah B3, kalian bisa mengklasifikasi berbagai jenis limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang umum di lingkungan farmasi khususnya, karena kalian jurusan farmasi ya, calon tenaga kesehatan. Yang kedua, kalian harus bisa menyusun prosedur standar untuk pengelolaan limbah B3 dari tahapan pemilahan hingga pemusnahan. Yang ketiga, penerapan prinsip keselamatan kerja saat menangani limbah B3. Karena limbah B3 ini di bidang apotek atau di bidang kesehatan limbahnya cukup berbahaya. Ada yang infeksius, ada yang toksisitas dan sebagainya. Oke, sebelum kita masuk materi ke bab limbah B3, silahkan baca terlebih dahulu LKS. Bawa LKS? Bawa, oke. LKS-nya dibuka di bagian limbah B3. Limbah B3 dibuka, sudah ketemu ya? Sudah, oke. Ibu beri waktu 10 menit untuk membaca materi tersebut. Sudah ya membacanya ya? Sudah. Oke, setelah kita membaca, tadi adalah literasi ya, literasi menggunakan LKS. Selanjutnya Ibu punya gambar di depan. Ada 4 gambar yang ada di depan. Diperhatikan dulu ke-4 gambar tersebut. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan juga gambar 4. Yang belakang bisa lihat ya? Oke. Gambar yang pertama itu kira-kira gambar apa? Iya, suntikan bekas ya, karena di dalamnya ada cairan yang sepertinya belum habis dipakai ya, tapi sudah dibuang. Yang kedua ada gambar apa? Nah, obat-obatan yang sudah kadaluarsa karena ada di luar wadah, kemudian sudah tercampur. Nah, yang ketiga ada gambar apa? Nah, botol tempat obat. Yang keempat ada gambar apa? Nah, kasa bekas yang telah dipakai kemudian dibuang. Nah, kalau kalian lagi di jalan, sedang di jalan, kemudian menemukan dari salah satu dari keempat limbah tersebut, yang dilakukan apa biasanya? Limbah-limbah tersebut diapain? Dibuang, apalagi dibakar, ada yang diolah apa? Mungkin yang nomor 3 dipakai untuk wadah apa? Wadah apa?
tempat garam. Ya, jangan ya, mengerikan. Itu kan bekas obat ya. Dibakar, kemudian apa? Dibuang. Ada juga yang ditimbun misalnya ya. Jadi keempat jenis limbah tersebut itu masuk ke dalam limbah farmasi atau sisa-sisa dari kegiatan di apotek ya. Kalian ini kan calon-calon apoteker ya. Iya. Kemarin yang mau buka apotek siapa? Iya, pada mau buka apotek maka harus tahu cara pengolahan limbah yang dihasilkan oleh apotek tersebut. Nah, sebagai calon tenaga kesehatan, kalau kalian sebagai apoteker melihat benda seperti itu, kalau tadi kan jawaban dari masyarakat secara umum. Nah, sekarang kalau kalian sebagai tenaga kesehatan, kira-kira cara pengolahan limbah dari keempatnya bagaimana? Ibu mau bagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya mau dibagi ibu atau pilih sendiri? Pilih sendiri. Sudah dituju kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. LKPD-nya sudah dapat semua? Sudah. Coba sekarang LKPD-nya dibuka dulu. Sudah LKPD-nya dibuka. Silakan LKPD-nya dipelajari terlebih dahulu. Ibu beri waktu 5 menit untuk mempelajari LKPD tersebut. Oke, sudah dibaca LKPD-nya? Sudah. Silakan diberi identitas, nama kelompoknya bebas ya. Yang penting tidak boleh sara dan tidak boleh saru ya. Tidak boleh sara dan tidak boleh saru. Nama kelompok, kemudian anggota kelompok dan juga nomor absen diisikan. Nanti di bagian LKPD sudah ada bagian identitas di bagian atas, kemudian ada mata pelajarannya untuk kelasnya 10 farmasi. Durasinya nanti pengerjaannya adalah 90 menit, topiknya bahan berbahaya. Lalu di bagian pendahuluan, nah di situ kalian ditugaskan untuk menjadi pahlawan lingkungan di dunia farmasi. Namanya keren banget ya, pahlawan lingkungan di dunia farmasi. Karena nanti kalian berkecimpungnya di dunia farmasi, maka di sini kalian perlu tahu bagaimana cara untuk mengolah zat yang berbahaya dan beracun, khususnya di lingkungan kerja agar tetap aman. Nah, LKPD ini nanti difungsikan untuk menantang kalian berpikir sebagai seorang profesional. Jadi ceritanya kamu sudah memiliki apotek, kemudian kamu disuruh membuat SOP pengolahan limbahnya. Oke, di bagian kegiatan 1 ada analisis skenario masalah. Tugas kelompoknya adalah baca dan pahami skenario berikut. Diskusikan dalam kelompok, lalu jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, tadi sudah kita bahas, kalian baru saja memulai praktek di sebuah apotek. Namanya apotek Cahaya Sehat. Cahaya itu bahasa Arabnya apa? Nur. Seperti Bapak Kepala Sekolah kita ya. Nur Sehat berarti namanya. Cahaya Sehat. Kok lucu nama apoteknya ya. Di situ ada pertanyaan analisis 1, 2, dan 3. Oke, silakan pertanyaan analisisnya bisa didiskusikan dengan kelompoknya, kemudian diisikan di bagian kolom yang kosong. Yang pertama, berdasarkan skenario di atas, apa saja limbah yang termasuk dalam kategori bahan berbahaya dan beracun? Sebutkan dan jelaskan. Mengapa penting bagi apotek memiliki SOP? Dan identifikasi masalah utama yang timbul jika tidak membuat SOP. Ya, silakan bisa dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke.
Jawab nomor urut apa? Juga sisi aja nanti berapa? Juga sisi itu poin-poinnya aja. Mengapa penting kan menjamin keselamatan, patuhan hukum, tanggung jawab lingkungan, membangun reputasi positif. 4 itu poin-poin. Ya ini nggak usah dibaca, nanti nggak kepanjangan. Jadi menjamin keselamatan, patuhan hukum, tanggung jawab, sama itu sisi nanti tinggal jawab saja. Nomor 2, sama jawab siapa? Ini. 2 ya. Satu ya. Kalau misalnya jawabannya tidak ada di buku, bisa browsing ya, boleh pakai HP. Silakan bisa digunakan untuk browsing jawaban itu, atau mengecek materi yang sudah saya share di grup. Oke, sudah selesai mengerjakan? Sudah ya. Oke, kita lihat pertanyaan analisisnya. Di situ ada 3 pertanyaan analisis. Pertanyaan analisis 1, 2, dan juga ketiga. Pertanyaan yang pertama, apa saja jenis limbah yang termasuk dalam kategori berbahaya? Bahan berbahaya dan beracun atau B3, sebutkan dan jelaskan alasannya. Oke. Untuk pertanyaan nomor 1, siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Kelompok 1, kelompok 2? Kelompok 2? Oke ya, kelompok 2 ya. Ya. Kelompok 2 silahkan bisa dijawab dari meja masing-masing. Yuk. Yang mau menjawab siapa? Di antara berlima. Ya, nomor 1 ya. Nomor 1. Yang mau menjawab siapa? Di antara berlima. Ya, nomor 1 ya. Nomor 1. Dibaca soalnya dulu. Ya. Bagian pertanyaan analisis ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, belum ya. Selanjutnya, Ibu punya sebuah video. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan sebagai dasar pembuatan SOP di apotek yang kalian buka. Hai Swipers, selamat datang di Swipreneur spesial kolaborasi dengan Ikatan Apoteker Indonesia pengurus daerah Jakarta. Di episode kali ini kita akan bahas tentang proses pengelolaan limbah farmasi, obat rusak, dan kadaluarsa di apotek. Hal ini menjadi penting untuk Swipers persiapkan dalam manajemen di apotek. Seperti apa prosesnya? Bersama saya Apoteker Lisa Soraya, apoteker penanggung jawab dari Apotek Pro Farma Jaya. Semua akan saya bahas dalam Swipreneur Edukasi Membangun Farmasi. Pengelolaan limbah farmasi, obat rusak, dan kadaluarsa. Fasilitas pelayanan kesehatan seperti apotek merupakan salah satu sumber penghasil limbah B3 dan berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah barang expired date bisa berbentuk padat, cair, dan gas yang masing-masingnya memiliki cara pengelolaan berbeda. Obat rusak dan kadaluarsa merupakan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3 yang dapat menimbulkan masalah kesehatan serta pencemaran lingkungan. Obat yang rusak dan kadaluarsa perlu dimusnahkan karena rentan disalahgunakan dan dapat membahayakan pasien, pengguna, atau lingkungan. Inti dari manajemen pengelolaan limbah farmasi adalah bagaimana mengurangi limbah sekaligus mengendalikan pembuangannya ke lingkungan tanpa pengolahannya sudah terstandar terlebih dahulu. Lalu, bagaimana cara pengelolaan limbah farmasi? Dari video tersebut kita lanjut ke LKPD-nya. Coba LKPD-nya dibuka. Selanjutnya ada di bagian merancang solusi. Tadi sudah menganalisis pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa apotek harus punya SOP. Kalau tidak punya SOP bagaimana? Maka sekarang tugas kalian sebagai
pemilik apotek harus membuat SOP. Cara membuat SOP bagaimana? Nah, di situ sudah ada penyusunan rencana. Yang pertama adalah SOP bisa dibuat ketika kalian sudah mengklasifikasi jenis limbahnya dan juga wadah limbahnya. Lalu yang kedua, bagaimana prosedur pemilihannya? Yang ketiga, bagaimana prosedur penyimpanan sementara? Karena tadi kalau kita menemukan produk B3, maka tidak bisa disimpan sendiri. Jadi harus dikelola oleh dinas kesehatan atau tadi ada namanya pihak ketiga berizin. Jadi tidak harus dinas kesehatan, tetapi ada pihak ketiga berizin yang mereka memang tugasnya mengelola limbah B3. Kemudian prosedur pengangkutan dan pelaporan. Nah, itu nanti di bagian SOP-nya kalian itu harus ada 4 poin yang ada di depan. Ada yang menanyakan dulu? Nah, untuk SOP-nya silakan kalian boleh buat dalam bentuk Canva, boleh juga dalam bentuk gambar yang ditulis di kertas. Boleh memilih tugas, boleh dari Canva, boleh juga dalam bentuk gambar. Sudah ada yang menanyakan dulu? Tidak ya? Oke, silakan bisa dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 30 menit. Cukup lama ya. Silakan bisa berdiskusi. Bisa dibuka HP-nya untuk mencari referensi, boleh. Kemudian bisa juga mengecek materi yang sudah Ibu berikan. Mungkin ada beberapa yang terlewat tidak ada di LKS ya. Itu bawahnya pengangkutan dan pemusnahan, ya kan? Oke, semua kelompok sudah selesai? Sudah ya, sudah selesai membuat perencanaan pembuatan SOP-nya sudah? Sudah, SOP-nya sudah jadi? Sudah, oke. Selanjutnya adalah kita masuk ke bagian mengembangkan dan menyajikan. Apa yang disajikan? Yang disajikan adalah SOP yang sudah kalian buat. Di sini nanti ada presentasi kelompok dan juga diskusi umpan balik. Jadi nanti kelompok lain boleh memberikan umpan balik, kemudian bisa bertanya ketika ada yang belum jelas bagi kelompok yang maju ke depan. Oke. Silakan kelompok yang pertama maju. Kelompok 1 sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau bertanya tentang pengelolaan limbah B3 dari kelompok 1? Kira-kira gimana? Kalau ada yang tumpah atau bocor, misalnya pada saat diletakkan di area khusus, gitu. Ada tempatnya ya berarti ya, di area khusus ada yang bocor gitu. Ya. Kemudian apa kalau ada yang tumpah dan bocor, segera melapor kepada dinas berwajib. Oh, area ini sudah terkena zat infeksius atau sudah terkena zat beracun dan sebagainya, harus lapor karena kalian sebagai apoteker mungkin punya SOP seperti itu, tapi kita tidak pernah tahu jika ada yang tumpah atau bocor, kamu harus tetap melapor kepada pihak yang berwajib, entah itu pihak ketiga berizin tadi, KLHK, ataupun dari dinas kesehatan. Seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi untuk kelompok 1? Belum? Oke. Sudah, silakan boleh ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Semua kelompok sudah maju ke depan ya? Sudah, oke. Semua kelompok sudah maju, kemudian sudah mendapatkan umpan balik dari kelompok yang lain juga. Di sini apakah SOP yang dibuat sudah sesuai dengan aturan yang ada? Sudah? Ada yang belum ya? Ya, tadi kelompok yang sebelah sana itu beberapa SOP-nya ternyata ada yang belum sesuai dengan SOP yang seharusnya dimiliki oleh apotek. Nanti bisa diperbaiki ya Mbak ya? Oke.
Kemudian tantangan terbesar ketika kamu menyusun SOP apa sih? Tantangan terbesarnya? Kenapa? Sulit. Terus apa lagi? Rumit. Apa lagi? Apalagi kesulitan membuat SOP apa? Mungkin ada yang tadi sebelah sana karena belum lengkap, mungkin belum begitu paham. Ya, belum begitu memahami cara menyusun SOP yang benar. Nah, maka dari itu tadi beberapa yang sudah bagus ya. Ini dari kelompok 4, ini penyusunan SOP-nya sudah bagus. Urutannya mulai dari klasifikasi pemilihan. Di situ ketika kamu sudah punya SOP pengelolaan limbah, maka di situ kamu juga harus punya tempat sampah yang berwarna-warni. Nah, tujuan tempat sampah berwarna-warni untuk apa? Untuk memilah-milih limbah B3-nya. Misalnya infeksius nanti masuknya ke tong sampah warna kuning. Oh, ini tadi sudah saya tanyakan ya, bagian refleksi dan juga penguatan konsep. Di sini karena tadi sudah membuat limbah SOP dari pengelolaan limbah B3, tadi ada yang sudah membuat dengan benar ya, kelompok ada juga yang belum tepat, nanti dibetulkan lagi. Di sini penguatan konsepnya adalah klasifikasi dan pemilihan ini harus dilakukan di awal sebelum kalian melaksanakan prosedur SOP. Yang kedua pewadahan dan pelabelan, yang ketiga penyimpanan sementara, keempat pengangkutan dan pemusnahan, yang ketiga pencatatan dan juga pelaporan. Oke, tuh sudah habis ya. Sekarang silahkan, Ibu tadi sudah memberikan QR code-nya. QR code masing-masing silahkan boleh dipegang. Caranya masih sama. Jadi di situ ada pilihan ganda A, B, C, D. Nah, nanti untuk uji pemahaman kalian ya. Nah, kalau misalnya jawabannya A, berarti huruf A yang ada di atas. Jawaban B yang B, C yang C, D yang D. Oh, sampai D doang berarti. A, B, C, D. Kita pilih dulu. Berapa ya, Jonas? 33 berapa ya sebenarnya? Ada yang belum? Nomor berapa? Sudah semua ya? Sudah. Oke, jawab. Iya, jawabannya adalah yang C. Bahan berbahaya dan beracun ya. Jangan terbalik, bukan bahan beracun dan berbahaya. Masih ada 5 yang belum tepat. Oke, itu tadi uji pemahaman sedikit dari saya ya. Oke. Di bagian akhir nanti sebelum saya tutup, nanti akan ada tugas portofolio. Jadi nanti ini tugasnya sifatnya individu ya. Sifatnya individu bisa dikumpulkan dalam bentuk cetak, dalam bentuk portofolio atau yang lainnya, contohnya seperti ini ya. Nah, ini nanti bisa dikumpulkan melalui grup WA. Linknya ya, linknya tolong di setting publik ya, jadi saya bisa membuka, karena kalau tidak di setting publik nanti saya harus minta akses terlebih dahulu. Di bagian akhir di sini Ibu mau menanyakan, kira-kira yang sudah kita pelajari hari ini apa sih? Yang kita pelajari hari ini apa? Tentang apa? Tentang pengelolaan limbah B3. Kemudian apa lagi? Tadi sudah bikin apa yang maju di depan? Apa? SOP. SOP pengelolaan limbah di APOT, karena kalian calon tenaga kesehatan atau asisten apoteker, maka harus paham cara mengelola SOP. Pelajaran hari ini sudah selesai semua tentang pengelolaan limbah B3 dan sebagainya. Sekarang kertas yang tadi kan ada 2 ya. Ya, kertasnya ada 2. Silakan untuk kertas yang satunya lagi bisa digambarkan ekspresi setelah pembelajaran IPAS tentang pengelolaan limbah B3 pada pagi hari ini. Oke, silakan bisa digambar bagaimana ekspresi wajahnya.
Oke, gambarnya ditunjukkan ke atas. Oke, ya. Oh, yang ini ada gininya ya. Gitu ya. Gimana sih itu nggak bisa? Nah, itu. Oh, ada yang pakai pita, sekarang sudah pakai topi. Ya, oke. Jadi yang tadinya sedih ternyata sekarang sudah berubah menjadi senang dan juga bahagia. Oke. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Untuk minggu depan kita berjumpa lagi untuk membahas tentang energi dan perubahannya. Untuk bagian energi dan perubahannya nanti bisa dibaca dulu LKS-nya di rumah. Kemudian di penilaian sematif akhir jenjang, di penilaian sematif untuk bab kedua nanti bisa dikerjakan di rumah. Minggu depan sebelum kita masuk ke energi dan perubahannya kita cocokkan dulu untuk yang penilaian sematifnya untuk kita ambil nilai. Seperti itu ya. Oke. Setelah kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, maka kita harus mengucapkan apa kalau sudah selesai belajar? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mungkin cukup dari saya. Jangan lupa nanti sebelum pulang bisa dimatikan dulu lampu dan juga kipas anginnya ya untuk menghemat energi. Cukup dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.